adalah segmen yang seru, karena ini adalah segmen tanya jawab, segmen debatnya. Nanti pasangan calon akan saya atur gilirannya akan saling bertanya, menjawab lalu menanggapi. Aturan mainnya kira-kira calon X akan bertanya kepada calon Y selama 1 menit, lalu calon Y akan menjawab selama 1,5 menit, lalu calon X yang bertanya tadi menanggapi kembali jawaban tersebut selama 1 menit. Ingat, menanggapi kembali dan bukan bertanya. Ya, bisa dipahami aturan mainnya? Kita akan mulai tanya jawab antara pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2. Silakan berdiri, dua pasangan. Ya, siap Bapak dan Ibu. Paslon 1 silakan bertanya kepada paslon 2, waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Bapak Arya Lukita Budiwan beserta Ibu Erlina. Pasang urut nomor 1 bertanya kepada saudara dan Ibu. Bagaimana bentuk konkret dari pasangan urut nomor 2 untuk meningkatkan sumber daya manusia? Terima kasih. Cukup Bapak. Baik, paslon nomor urut 2, Anda punya waktu 1,5 menit untuk menjawab, silakan. Ya, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Pertama, di sini kita punya pendidikan, ya kan? Kita akan coba pertama tingkatkan kualitas guru, dari guru STK, guru SD, guru SMP, ini yang di bawah kita, dengan tingkatkan kesejahteraannya juga, kemudian kita akan tingkatkan juga mungkin pelatihan-pelatihan, kemudian infrastruktur yang ada, misalnya yang belum masih rusak kita perbaiki, kemudian infrastruktur yang berhubungan dengan kemajuan teknologi ini harus kita support ke depan. Kemudian untuk mahasiswa, di sini kita juga perlu, karena apa, sumber daya alam yang ada punya kita harus diimbangi dengan sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia, insya Allah kita akan investasi untuk putra putri terbaik pesisir barat yang mempunyai ini, kita akan beasiswa penuhkan di universitas-universitas yang ada. Jadi insya Allah ke depan kita bersama-sama. Di sini pendidikan juga perlu kerjasama yang banyak di semua pihak, baik dari tingkat provinsi, baik dari tingkat universitas. Ini kita harus duduk sama-sama, karena ini kunci daripada pesisir barat. Percuma kita sumber daya alam yang banyak dengan tidak ada sumber daya manusianya. Terima kasih. Habis Bapak, terima kasih. Paslon 1, Anda sudah mendengar jawaban dari paslon 2, Anda bisa menanggapi kembali jawaban tersebut. Waktunya 1 menit, silakan. Ya, sebetulnya pertanyaan memang sederhana, namun jawabannya barangkali menurut paslon 1. Peter Parorozi, pasangan sehati, ingin melibatkan terutama litbang kita. Kita akan lakukan penelitian dan pengembangan. Kita akan libatkan dunia pendidikan, universitas ataupun fakultas ataupun universitas yang ada, agar melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Mereka akan menyampaikan seluruh hasil penelitian dan pengembangan mereka kepada pemerintah Kabupaten Barat, dan itu terukur. Bentuknya kita dapat melakukannya secara terukur. Barangkali itu tanggapan dari paslon 1. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih paslon 1, terima kasih paslon 2. Tidak, sudah selesai. Paslon 1 boleh istirahat, paslon 2 tetap di tempatnya. Paslon 3 mohon berdiri. Sekarang tanya jawab antara paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Paslon 2 yang bertanya kepada paslon 3, waktu Anda untuk bertanya 1 menit. Tapi saya ingatkan dulu, mohon pertanyaannya berkutat pada tema menyerasikan pembangunan daerah untuk memperkokoh NKRI. Waktu Bapak Ibu bertanya 1 menit, silakan. Jadi untuk paslon 3, Bapak Agus Istiqlal, Bapak Zulkoini, ini bertanya sedikit ini. Kita lihat
peningkatan iklim investasi merupakan keharusan untuk daerah otonomi menjadi maju. Ini pertanyaannya, apakah langkah saudara agar Kabupaten Pesisir Barat ini mempunyai daya tarik investasi dan iklim investasi yang kondusif? Karena ini kita sama-sama tinggal di Pesisir Barat 5 tahun ini kita dengar ada pembangunan SPBU nih yang mangkrak karena izinnya tak keluar. Ini ada pemotongan pipa juga di Tambak Udang. Waktunya habis. Ya, jadi apa langkah saudara cukup, Bapak? untuk mempunyai daya tarik Waktunya habis, investasi dan iklim investasi? Silakan. Iya. Mohon tertib dengan waktu. Pak, sebentar Pak. Paslon nomor 3 Anda bisa menjawab, waktunya 1,5 menit. Silakan. Terima kasih Pak, bahwa untuk menarik investasi pertama regulasi. Regulasi disederhanakan, tepat waktu, mudah dan gratis. Masalah investasi itu kita harus memberikan fasilitas. Fasilitas baru zaman saya listrik hampir selesai. Kalau listrik belum ada, bagaimana dong kita mau mengajak orang investasi? Hotel butuh mungkin 2 sampai 3 megawatt. Jadi sabar, karena kita ini daerah pemekaran. Kecuali kalau pemekarannya Pangandaran beda, ini Pesisir Barat yang terujung, tetapi yakinlah bahwa dengan regulasi yang mudah, murah bahkan gratis, insya Allah ke depan investasi akan masuk. Jangan pun. Sebenarnya banyak cara agar investasi masuk di Kabupaten Pesisir Barat ini, terutama sekarang sudah banyak pengusaha-pengusaha yang akan mengajukan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Barat ini, terutama tambak udang, Pak. Tambak udang yang cukup besar, terutama yang kemarin itu masih tertunda, itu cukup besar ininya modalnya, dan yang lain-lainnya termasuk di dalam. Iya, waktunya habis Bapak. Terima kasih. Paslon 2 Anda sudah mendengar jawabannya, Anda bisa menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, silakan. Peningkatan iklim investasi di Kabupaten Pesisir Barat ini, saya melihat apa yang disampaikan oleh Paslon 03 ini memang belum berjalan. Kenapa coba? Karena memang ini tergantung pimpinan. Bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada para pengusaha. Orang pengusaha itu hadir ya untuk membantu masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang memang kita masih dalam kondisi kabupaten daerah tertinggal, tetapi dengan segala kondisi dan potensi yang ada ini yang sama sekali mohon maaf memang belum maksimal di Kabupaten Pesisir Barat ini yang ke depan pasangan Arya Erlina nanti insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat yang kita cintai ini. Iya, terima kasih Ibu. Paslon 2 boleh istirahat sejenak. Sekarang tanya jawab antara Paslon 3 dan Paslon 1. Paslon 1 mohon berdiri. Paslon 3 Anda boleh bertanya. Saya ingatkan kembali tema kita adalah menyerasikan pembangunan daerah untuk memperkokoh NKRI. Bapak boleh bertanya ke Paslon 1, waktunya 1 menit, silakan. Oke, dalam rangka mempertahankan NKRI, tadi ada 4 pilar kebangsaan yang sudah mereka sebut dan kita sebut semua. Terus investasi, tadi disinggung juga masalah investasi. Pam bensin itu menipu saya. Dia mengatakan di Pertamina itu bahwa atas nama saya semuanya. Makanya dia sudah menipu, berangkat dari menipu. Pertanyaan saya, kalau pada saat Anda jadi bupati, kalau hal itu terjadi, bahwa kami tidak pernah tahu bahwa ada investasi, bahkan dia menipu saya telepon orang Pertamina. Betul saudara kamu, betul investasi kamu itu. Makanya jangan nipu. Makasih. Jangan menipu. Cukup, Pak. Kalau ada yang mau investasi jangan menipu. Itu pertanyaan saya. Kalau mau investasi harus baik-baik. Jadi tadi kan ditanya masalah Pertamina.
Perangkatnya menipu Pak, saya nggak kenal orangnya, tapi dia mengaku-ngaku kenal. Tiba-tiba dia menekankan orang, nggak bisa, saya nggak bisa beli-beli gitu. Jadi kalau memang mau clear, semua perusahaan, semua izin gratis kita. Gratis Pak. Iya, waktunya habis kalau Bapak. Anda jadi bupati. Waktunya habis Bapak, terima kasih. Ya. Giliran paslon nomor urut 1 untuk menjawab, waktu Anda 1,5 menit, silakan. Barangkali kita sepakat ya, cuma terdengar investasi sama ibu-ibu. Jadi apa pertanyaannya? Mohon maaf ya, saya tidak bisa mencerna apa yang dipertanyakan kepada pasangan 1. Terima kasih. Waktunya masih banyak Bapak, ingin dimanfaatkan? Masih ada 1 menit? Cukup, baik. Kalau begitu, cukup Pak? Oke, kalau begitu saya kembalikan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali waktu Anda 1 menit, silakan. Kalau memang tidak mengerti, memang nggak punya kemampuan, jujur aja, sudah tidak punya kemampuan. Nah jadi menurut saya tidak seperti itu cara menjawabnya dengan pongah dan angkuh, nggak usah lah. Kita uji coba dulu. Jadi maksud saya investasi itu akan kita bantu maksimal, tetapi cara-caranya yang santun dan sopan, tidak ada yang kita persulit satupun. Ya, tambah udang waktu melanggar, gimana caranya udah melanggar? Kalau umpama ya, sudah tidak ada izin, masa dibiarkan mereka melanggar? Itu kejahatan tidak akan pernah sempurna, Pak. Dan kebenaran tidak akan pernah tertukar di dunia ini. Itu persoalannya. Jadi ngapain kita pusing-pusing? Salah ya salah. Jadi itulah yang saya sampaikan. Jangan kita menganggap bahwa kita bisa kuasai dunia, jangan. Di atas langit ada langit. Nah, jadi sekali lagi kami 03 akan mencoba berbuat yang terbaik dan kami sudah berbuat. Itu persoalannya, Pak. Makasih. Iya, waktunya habis. Debat sudah mulai seru. Mohon tepuk tangan untuk semua pasangan calon. Baiklah, sekarang tanya jawab antara paslon nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 1. Paslon 3 boleh istirahat. Paslon 2 yang bertanya kepada paslon 1. Siap Bapak? Waktu bertanya 1 menit, silakan. Terima kasih ya kepada paslon 01. Kita semua tahu bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini sebagai daerah tertinggal dan potensi sumber daya alam itu kita semua ini tahu bahwa Pesisir Barat ini kaya gitu ya, dan kita insya Allah mampu menggali potensi sumber daya alam tersebut. Bagaimana paslon 01 bisa mengatasi itu ya untuk kabupaten daerah tertinggal dengan potensi yang memang insya Allah Pesisir Barat ini kaya raya, tetapi kalau memang terpilih bagaimana paslon 01 ini ya sebagai daerah tertinggal ya ibarat tikus mati di lumbung padi lah gitu loh. Dan sampai manuk kebetohan di walai. Iya, waktunya habis, jadi Ibu. itu Cukup. bagaimana mengatasinya? Baik, Terima waktunya kasih. habis. Paslon 1, Anda sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya 1,5 menit untuk menjawab. Silakan. Terima kasih pada paslon nomor urut 2. Apa yang disampaikan ini merupakan visi dan misi pasangan urut nomor 1. Kita akan concern untuk mensejahterakan masyarakat pesisir barat. Caranya antara lain, masyarakat pesisir barat adalah sekitar 70% adalah petani dan nelayan. Barangkali kalau petani dan nelayan ini sejahtera, akan hilanglah status Kabupaten Pesisir Barat kabupaten tertinggal. Potensi daerahnya barangkali tidak akan kalah dengan kabupaten-kabupaten yang ada yang lain di Provinsi Lampung. Bahkan pasangan urut nomor urut 1 berkeinginan ingin menjadikan Kabupaten Pesisir Barat kabupaten unggul di Provinsi Lampung. Perlu kami sampaikan bahwasanya potensi-potensi yang ada ini luar biasa. Apa yang disampaikan oleh penanya tadi. Pantai terpanjang di Lampung ada di Kabupaten Pesisir Barat.
210 km. Ini luar biasa potensi yang ada di Kabupaten Pesawaran. Tinggal kita bagaimana mengelola potensi yang ada agar menjadi kesejahteraan kita dapat menghilangkan status Kabupaten Pesawaran tertinggal. Terima kasih. Iya. Paslon 2, Anda sudah mendengar jawabannya, Anda bisa menanggapi kembali, waktunya 1 menit, silahkan. Ya, jadi kita lihat dengan potensi yang ada, saya sepakat juga, tapi mungkin kita lebih harus tingkatkan lagi. Ini kita bicara ekonomi. Jadi ekonomi ini kita bicara adalah infrastruktur di sini. Ini mohon maaf, saya sampaikan salam dari saudara-saudara kita di Waiharu ini. Ini kita enak benar di sini nih. Nyaman, adem, Waiharu. Masuk Waiharu, masuk 8:30 pagi, baru nyampe jam 8. 1 meter pun jalan di Waiharu. Ini tidak ada yang keras. Ini jadi bahan kita semua di sini. Bahan kita semua yang duduk di sini. Artinya apa? Masyarakat kita, ekonomi masyarakat kita. Ini harus kita benar-benar konsentrasi. Apa keinginan daripada masyarakat kita, bukan keinginan kita semata. Habis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Paslon 1, terima kasih Paslon 2. Sekarang tanya jawab antara Paslon 3 dan Paslon 2. Paslon 1 boleh istirahat. Paslon 3, Anda sekarang giliran bertanya kepada Paslon 2. Waktu Anda bertanya 1 menit, silahkan. Makasih, tadi berbicara masalah Waiharu. Orang ke Waiharu naik perahu kok, dari mana tahu, aneh. Jangan membualah. Kami itu berdua itu pernah mati-matian. Setelah dia, kalau musim kemarau, kami halal di sana. Udah gitu, tarawih keliling sana. Udah puluhan mobil. Tak kala kami belum buka, petai nggak laku semua. Nggak laku, sekarang udah laku. Masa saya sampaikan bahwa yang merusak itu gerobak, kan juga nggak boleh. Nah sekarang, iya kan, jadi saya udah panggil kepala PU bahwa dia tolong anggarkan untuk jembatan. Jangan berbohong lah. Jadi kami itu udah ke sana. Pertanyaannya, dan saya nyawa taruhannya buat mereka. Pertanyaannya Bapak? Pertanyaan saya, apa yang kalian berbuat setelah jadi nanti terhadap warga Waiharu? Listriknya udah saya siapkan, terakhir nyala, apa yang kalian berbuat? Tapi jangan berbohong. Iya, terima kasih, waktunya habis. Paslon 2, Anda sudah mendengar pertanyaannya, Anda punya 1,5 menit untuk menjawab, silakan. Iya, saya jawab dulu apa yang diperbuat untuk masyarakat Waiharu. Masyarakat Waiharu tidak butuh sendok. Masyarakat Waiharu tidak butuh jilbab. Masyarakat Waiharu tidak butuh uang 400.000. Keluar dia masuk ini lagi nggak bisa masuk lagi Waiharu. Masyarakat Waiharu butuh jalan. Saya tidak berbohong. Memang saya masuk lebih kuat karena saya punya pengalaman. Saya buka sekincau suo. Saya tanya, bagaimana ini jalan yang kita buka? Baru di doser. Jadi saya bilang apa? Wah sudah, saya lewat Bengkurat. Karena apa? Bawa sendal aja repot. Jalan yang begitu. Ini fakta. Saya sampai Minanga. Depan rumah aja repot. Ya kan? Digusur 6 meter ramai doser, tidak dikerasin. Hujan, bawa sendal aja susah. Ini mohon maaf, ini Paslon 03 22 kali Paslon 03 masuk ini, ya kan? Ini saya kadang-kadang apa ini, ya kan? Ini jadi saudara semua kita tidak ini ya, ini adalah PR kita bersama. SP3, SE4, ya, ini ya, ini masyarakat kita di ujung, di Lemong, ya, di Binjai, di segala macam. Ini mereka butuh, ya. Apa? Ini untuk meningkatkan ekonomi, infrastruktur jalan. Saya bilang, ya kan? Jadi kita bukan masyarakat itu bukan butuh gedung termegah se Tenggara. Waktunya habis Pak Arya. Jalan. Waktunya habis. Terima kasih. Paslon 3, Anda sudah mendengar jawabannya. Anda bisa menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, silakan. Makasih. Setelah kami membuka Waiharu itu, jalannya hanya muat tapi sekarang sudah ada. Kan tidak bisa sekaligus karena ada anggaran. Anggaran itu harus tujuan DPR. Itu nggak bisa semena-mena. Kita ini bukan kerajaan. Nah jadi yang jelas kami setelah berbuat, kalau begitu caranya ya selamat tinggal 02 dan 01. Pilih nomor 3.
selamat tinggal. Nah jadi cobalah fakta yang berbicara ini bahwa kami telah berbuat, udah bikin tower, udah bikin macam-macam. Nah ini karena berangkat dari tidak suka semuanya salah. Ini persoalannya. Jadi sekali lagi silakanlah. Itu pun udah saya maafkan aja udah. Hanya berangkat dari ketidaksukaan. Kami udah berbuat. Jembatan layang untuk jembatan gantung itu ya itulah kemampuan kita. Bukannya saya tidak mau bikin jembatan yang lebih bagus, tapi kemampuan dan prioritas. Iya. Waktunya habis, terima kasih. Baik, sekarang tanya jawab antara paslon 1 dan 3. Paslon 2 boleh istirahat. Paslon 1 mohon berdiri. Sebelum dimulai saya ingatkan para pendukung, tahan diri, nanti ada waktunya Anda untuk bertepuk tangan dan memberikan semangat. Ya. Sekarang paslon nomor 1 bertanya kepada paslon nomor 3. Waktu Anda bertanya 1 menit, silahkan. Paslon urut nomor 3, ini pertanyaan dari paslon urut nomor 1. Kita tahu bahwasanya RPJMP nasional, RPJMP provinsi, dan RPJMP kabupaten, juga RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten sudah ditentukan. RPJMP nasional 2005-2025, RPJMP provinsi 2005-2025, juga RPJMP kabupaten 2015-2035. Pertanyaan, bagaimana RPJMD? Iya, waktunya habis Bapak. Baik, semoga paslon 3 bisa memahami pertanyaannya. Waktu Anda untuk menjawab 1,5 menit, silakan. RPJMD tentu kami dalam RPJMD kami yang pertama itu percepatan pembangunan. Walaupun ada lompatan-lompatan yang tidak sadar. Nah sekarang tadi kok nggak bisa membedakan RPJMD dan RPJMP, sih aneh pertanyaannya. Katanya birokrat. Lalu yang kedua, RPJMD itu kesepakatan antara para calon dan eksekutif yang dituangkan dalam bentuk tulisan nyata, dilaporkan ke provinsi, provinsi melakukan ke pusat itu. Nah kami udah berbuat yang terbaik dengan percepatan. Yang aneh bagi kami ada lompatan-lompatan, makanya kami dapat ya insentif 14 miliar. Hari ini saya dapat dikasih informasi dari Pemda bahwa kami dapat telepon dari istana bahwa saya akan menerima penghargaan inovatif Government Award. Apalagi tidak pernah kita minta. Kalau ada 2 peserta saya pertama, kalau hanya 1 Agustus Istiqlal. Ya, jadi itulah, nggak usah kita ya berlebihan, cenderung kelihatan bohongnya. Ini repot. Saya nggak mau janji Pak, tapi saya tahu kebutuhan listrik tadi tujuannya bukan hanya untuk cas handphone dan nyala. Tapi hanya bermimpi saya, anak cucu saya diajar ngaji sama ibu bapaknya. Dari jam maghrib sampai isya, udah itu belajar tajwid. Itu negeri Sebatin dan para ulama. Jangan dibalik-balik. Negeri ulama dan Sebatin gimana? Waktunya habis, terima kasih paslon 3. Paslon 1 Anda sudah mendengar jawabannya. Anda boleh menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit, silakan. Terima kasih. Barangkali kalau paslon 3 cerdas, tentu arah tujuan pertanyaan saya dapat dijelaskan. Terhadap RPJMD, apakah sudah sepenuhnya dilakukan? Itu sebetulnya pertanyaan saya. Sebab RPJMD ini tahap pertama dari RPJMP Kabupaten 2015-2035 ini sepenuhnya kalau menurut dari pengamatan kami ini belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rencana pembangunan 5 tahun itu mestinya sudah selesai di tahun kelima. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup Bapak? Baik.
Kalau gitu boleh tepuk tangan untuk semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Dan selesai sudah segmen yang keempat, segmen tanya jawab. Kita akan segera beranjak ke segmen yang kelima, masih dalam segmen tanya jawab. Kita rehat sejenak, Anda jangan kemana-mana. Tetap dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020.